Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah Rahmat. Saya mahasiswa ITB batch 8. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah aplikasi menggunakan pemrograman Java. Di sini ID yang saya gunakan yaitu Adbeans ID 7.3. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang scripting codingnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan alur kerja dari text editor ini. Nah, di sini ini merupakan contoh program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini aplikasi yang saya buat ini sama seperti kebanyakan notepad yang dibuat, di mana di sini saya membuat 3 menu. Mana pada menu file itu terdapat new, open, save, dan save as. Buat ini tentang aplikasi ini, kemudian tombol exit. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan secara sekilas menjelaskan tentang scriptingnya. Oke, di sini untuk membuat sebuah aplikasi text editor kita membutuhkan dua kelas. Yang pertama yaitu kelas text editor, di mana teks ini digunakan untuk representasi dari komponen-komponen yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi text editor, di mana di sini untuk membuatnya kita membutuhkan beberapa panel yang nantinya untuk memunculkan tampilan GUI-nya. Di antaranya yaitu Java AWT untuk font, color, kemudian scanner, frame-nya, kemudian label, kemudian untuk menu bar, menu itemnya, kemudian panel, kemudian teks area untuk tempat pengetikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu kelas main. Kelas main ini hanyalah kelas untuk meload daripada kelas editor yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kelas main ini digunakan untuk memanggil kelas editor. Nah, oke, langsung saja kita akan menjelaskan per codingnya dengan cara membuat objek baru. Caranya itu klik di sini, kita membuat sebuah project baru, kemudian Java aplikasi, kita beri nama misalkan tugas notepad. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk pertama-tamanya kita harus mengimpor dulu beberapa kelas yang terdapat di dalam Java itu sendiri. Nah, kelas-kelas yang untuk membuat sebuah GUI itu ada berbagai macam. Oke, langsung saja yang pertama yaitu beberapa objek yang dibutuhkan. Import java.awt.color. Nah, ini digunakan untuk warna, kemudian import java.awt.font. Nah, ini untuk kita mengimpor kelas bentuk dari font yang tersedia di dalam Java, kemudian import java.awt.event.action event. Ini merupakan untuk action tombolnya, di mana sebuah aplikasi itu pastinya terdapat beberapa tombol-tombol. Nah, di setiap tombol nanti kita membutuhkan kelas event, action event, dan kemudian import java.awt.event.action listener. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan misalkan untuk import java.io.file kelas ini merupakan untuk penyimpanan sebuah file nantinya, seperti penggunaan save as, open, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan beberapa kelas untuk di dalam Java, library-nya Java io, kemudian file, not found, exception. Nah,
biar lebih cepatnya kita akan copy aja scriptnya. Nah, nanti dalam pembuatan video ini saya juga menyertakan proses pembuatannya untuk skripnya, penjelasan lengkap skripnya di alamat blog saya. Silahkan download sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu seperti ini. Nah, sini saya juga sudah memberi penjelasan dari setiap masing-masing penggunaan codingnya. Misalkan Java IO Print Writer untuk mengimport library untuk kelas Print Writer, kemudian scanner, file chooser. File chooser ketika browse ke dalam sebuah dialog, misalkan file new seperti itu, misalkan browse sebuah aplikasi. Nah, kemudian di menu bar, menu item, option panel, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian pada bagian sininya kita akan membuat sebuah aplikasi. Nah, kita akan deklarasikan sebuah variabel-variabel yang dimana variabel ini nantinya digunakan untuk membuat sebuah objek-objek baru ke dalam sebuah text editor itu nantinya. Oke, yaitu caranya itu JFrame. Misalkan JFrame itu, kemudian JFrame frame main nama sebuah deklarasi variabel bernama JFrame, kemudian new JFrame. Misalkan kita beri nama aplikasi Notepad. Kemudian J panel, ini kita untuk membuat sebuah panel baru, dimana kita namakan J panel itu dengan sebuah inisialisasi variabel bernama panel main. Kemudian J text area, ini merupakan inisialisasi sebuah variabel untuk text area. Kemudian JLabel, yang kita butuhkan adalah JLabel dengan nama inisialisasinya label file, kemudian J menubar itu membuat untuk menubar itu yaitu ini seperti ini. Nah, untuk yang di atas ini dinamakan J menubar, di mana J menubar itu sendiri yaitu sebuah Java Swing yang sudah ada di dalam yang sudah tersedia di dalam library NetBeans itu sendiri. Jadi kita tinggal mengimpor kelas-kelasnya. Kemudian untuk membangun GUI-nya itu sendiri, kita harus membuat sebuah inisialisasi variabel itu sendiri ke dalam sebuah notepad dengan sebuah objek baru, istilahnya seperti itu. Selain itu, untuk menibarnya kita membutuhkan juga JScroll panel, kita namakan scroll itu. Kemudian file chooser ini ada hubungannya seperti ini. Misalkan file kita open, ini digunakan untuk pemilihan sebuah kelas, misalkan notepad yang sudah tersimpan sebelumnya. Misalkan file chooser itu fungsinya seperti itu. Terus kemudian di option panel, oke, kemudian scanner, kelas scanner, string,
sini kita sudah membuat sebuah inisialisasi sebuah variabel untuk kelas Gframe, panel, untuk teks areanya nanti, untuk teks area, kemudian untuk labelnya, kemudian untuk scroll, kemudian option panel, dan lain sebagainya. Kita sudah deklarasikan di sini. Kemudian kita juga perlu menambahkan sebuah menu ke dalam itu tadi, sebuah panel tadi, sebuah frame tadi. Jadi caranya itu pivot JMenu, kita membutuhkan JMenu. Nah, JMenu nanti di sini adalah merupakan fungsi daripada kelas untuk memunculkan merupakan array. JMenu ini sendiri merupakan deklarasi array. Misalkan untuk seperti ini, misalkan new, open, save, dan save as. Untuk memutar 4 komponen option ini nantinya, itu pertama-tama kita harus inisialisasikan dulu ke dalam sebuah JMenu. JMenu nanti yaitu merupakan turunannya daripada menu bar tadi. JMenu, kemudian namanya menu, inisialisasi variabel yang namanya menu, kemudian menu, new, JMenu, Java Swing JMenu. Nah, di dalam menu ini nanti berisi misalkan file, file JMenu, maksudnya di dalam file about exit berbentuk array, jika datanya berbentuk array, terdapat 3 option file about exit. Kita akan buat seperti itu, file, kemudian new, JMenu lagi, JMenu, kemudian file about, kemudian new, JMenu, kemudian exit, seperti itu. Nah, untuk membuat rata semuanya, tekan Shift Alt F untuk memformat daripada tulisan script yang sudah coding. Nah, sedangkan untuk memunculkan sebuah komponen, nah misalkan new, misalkan J, nah kita tekan Ctrl spasi. Ini cara merupakan shortcut untuk memunculkan fungsi daripada kelas-kelas yang terdapat di dalam Java. Nah, ini untuk menu tadi, menu utamanya. Kemudian kita perlu tambahkan lagi untuk new, open, save as, misalkan seperti itu. Nah, kita membutuhkan item. Kita membutuhkan yang namanya item. Yaitu kita gunakan private JMenu item. Nah, JMenu item dengan nama item, inisialisasi variabelnya item. Oke. Item new JMenu item. Sama caranya, sama seperti penggunaan JMenu, mana di dalamnya kita misalkan kita butuhkan yaitu new. Pertama new, kemudian new JMenu item, kemudian apa yang lagi kita butuhkan yaitu open, kemudian new JMenu item,